Pernah kebayang nggak gimana ceritanya setumpuk batu hampir aja jadi pemicu perang saudara? Hari ini kita bakal bedah sebuah kisah kuno dari kitab Yosua. Ini tentang sebuah altar misterius yang nyaris memecah belah satu bangsa. Tapi ini bukan cuma cerita lama loh. Ini tuh kayak cermin yang nunjukin sifat asli manusia, soal komunikasi, dan betapa cepatnya asumsi bisa jadi malapetaka. Jadi pertanyaannya kan di sini ya, kok bisa sih tumpukan batu doang hampir bikin perang? Kayaknya buat bener-bener ngerti, kita nggak cuma perlu tahu siapa yang bangun, tapi juga siapa yang ngelihat dan apa yang mereka lihat di situ. Oke, jadi semua ini berawal dari sebuah insiden di pinggir sungai. Sebuah tindakan yang niatnya baik, tapi ditafsirkan jadi sesuatu yang lain banget. Sesuatu yang sangat berbahaya. Coba bayangin skenarionya. Di satu sisi, ada suku-suku Israel yang udah mapan di tanah perjanjian. Terus di sisi lain ada saudara-saudara mereka nih, suku-suku dari timur yang baru aja selesai perang besar dan lagi dalam perjalanan pulang. Mereka ini satu bangsa, tapi sekarang ada sungai besar yang misahin mereka dan sebentar lagi sungai ini bakal jadi jurang pemisah yang dalam banget. Terus tiba-tiba di sana, di tepi sungai, muncul sesuatu. Sesuatu yang gede banget, altar yang megah, kelihatan menjulang gitu. Tapi yang bangun, suku-suku timur, mereka ini diam seribu bahasa. Gak ada penjelasan sama sekali. Cuma ada bangunan batu raksasa yang bisu ini. Yang keberadaannya aja udah jadi pertanyaan besar. Nah, sekarang kita lihat gimana keheningan ini ditafsirkan. Buat suku-suku di barat, altar itu bukan cuma bangunan biasa. Itu adalah sebuah pernyataan yang mengerikan. Nah, coba deh perhatiin slide ini. Ini menarik banget loh. Teks aslinya itu mulai bergeser. Bukan lagi cuma nyebut Israel, tapi sekarang jadi Bani Israel versus Bani Ruben. Cuma dari pilihan kata aja, garis pertempuran itu udah ditarik. Mereka udah mulai melihat satu sama lain sebagai pihak lain. Kita bisa bayangin kan apa yang terjadi kalau kita nggak dikasih info apa-apa. Otak kita mulai ngarang cerita sendiri. Dan buat suku-suku di barat, cerita yang mereka karang adalah skenario terburuk. Mereka lihat altar itu bukan sebagai batu, tapi sebagai tanda kemurtadan. Mereka lihat pengkhianatan terhadap semua yang mereka perjuangkan. Dan mereka takut pengkhianatan itu bakal bawa bencana buat mereka semua. Jadi, altar ini tuh sebenarnya apa sih? Simbol pengkhianatan? Atau malah simbol kesetiaan? Misterinya ada di tujuan batu-batu itu sendiri. Nah, intinya ya cuma ini. Apakah bangunan ini dibuat untuk mengenang sejarah mereka bersama, atau justru untuk mendeklarasikan perpecahan di masa depan? Taruhannya tinggi banget. Oke, slide ini kuncinya. Lihat deh perbandingannya. Dulu, mereka pernah bangun tugu batu juga. Tapi waktu itu mereka bikinnya bareng-bareng pas lagi masuk ke tanah perjanjian. Tujuannya jelas, untuk persatuan. Nah sekarang, cuma sebagian dari mereka dan pas lagi pergi. Tujuannya? Nggak ada yang tahu. Hening. Inilah kenapa kali ini rasanya beda banget dan bahaya banget. Jadi, apa sih biang kerok dari semua ini? Ternyata bukan niat jahat, bukan juga pengkhianatan. Penyebabnya adalah sesuatu yang jauh lebih umum dan kayaknya kita semua pernah ngalamin. Nah, itu dia. Inti masalahnya bukan niat jahat, tapi keheningan. Suku-suku Timur nggak pernah kepikiran buat ngejelasin apa yang mereka lakukan. Mereka ya bangun aja gitu, meninggalkan sebuah kekosongan informasi yang besar dan berbahaya, tempat di mana ketakutan saudara-saudara mereka bisa tumbuh subur. Kayaknya kita semua pernah deh ada di ruang kesalahpahaman ini, iya kan? Waktu kita kirim chat terus nggak dibales-bales, atau waktu seseorang lakuin sesuatu yang bikin kita bingung. Di ruang hening itu otak kita ngapain? Dia ngisi kekosongan itu dan seringnya diisi sama kemungkinan terburuk. Oke, sekarang kita coba tarik cerita kuno ini ke kehidupan kita hari ini. Karena pada akhirnya kita semua juga sering membangun dan menafsirkan altar dalam hidup kita sendiri kan? Kutipan ini benar-benar ngerangkum pelajaran dari cerita ini. Suku-suku di barat itu persis kayak gitu. Mereka menghakimi berdasarkan apa yang kelihatan. Mereka lihat sebuah altar dan langsung lompat ke kesimpulan. Tanpa berhenti sejenak buat nanya satu pertanyaan simpel. Ini sebenarnya apa sih? Ini bikin kita mikir ya. Coba deh ingat-ingat lagi, kapan terakhir kali kamu lihat email yang singkat atau chat yang jawabannya ambigu? Apa kamu langsung mikir orang itu marah atau kesal sama kamu? Seberapa sering sih kita ngisi ruang kesalahpahaman itu dengan asumsi-asumsi terburuk? Jadi, apa sih sebenarnya yang mau disampaikan kisah kuno ini buat kita? Ini bukan tentang batu, ini tentang musuh yang nggak kelihatan.
yang tumbuh subur dalam keheningan, yaitu asumsi. Ini jadi pengingat buat kita. Kalau komunikasi yang jelas itu bukan pilihan, tapi satu-satunya hal yang bisa melindungi niat baik kita, agar nggak disalahartikan jadi pengkhianatan.